Selamat datang di perjalanan menelusuri waktu. Hari ini, kita akan mengungkap bagaimana seorang visioner dari era Renaissance, Galileo Galilei, telah membentuk dunia penemuan modern kita secara fundamental. Galileo, Galileo, Galileo Vega. Sering dijuluki Bapak Sains Modern, warisan Galileo jauh melampaui penemuan-penemuan astronomisnya yang terkenal. Ia secara radikal mengubah cara kita berpikir, mengamati, dan berinovasi, meletakkan fondasi bagi hampir setiap kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini. Kisah Galileo sering dimulai dengan teleskop. Meskipun ia tidak menciptakan alat tersebut, di tangannya yang jenius, sebuah lensa sederhana dari pembuat kacamata Belanda diubah menjadi jendela menuju kosmos yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan ketekunan, ia menyempurnakan desainnya, menciptakan teleskop yang mampu memperbesar objek hingga 20 kali lipat. Sebuah pencapaian luar biasa pada masanya. Dengan alat ini, ia mengarahkan pandangannya ke langit malam dan selamanya mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Pengamatannya mengguncang fondasi pandangan geosentris Ptolemaic yang telah bertahan selama lebih dari 1.500 tahun. Galileo menunjukkan kepada dunia bahwa permukaan bulan tidaklah halus dan sempurna, seperti yang diyakini, melainkan dipenuhi oleh kawah-kawah dan pegunungan-pegunungan tinggi, mirip dengan bumi kita. Kemudian, ia mengarahkan teleskopnya ke Jupiter dan menemukan 4 titik cahaya yang bergerak mengelilinginya. Ini adalah bulan-bulan Jupiter. Sekarang dikenal sebagai satelit Galilean, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Penemuan ini merupakan bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa tidak semua benda langit berputar mengelilingi bumi. Pengamatannya terhadap fase-fase Venus, yang mirip dengan fase bulan, memberikan dukungan matematis yang kuat untuk model heliosentris Copernicus, yang menempatkan matahari, bukan bumi, sebagai pusat tata surya. Namun kontribusi terbesar, Galileo mungkin bukanlah apa yang ia lihat, melainkan bagaimana ia melihatnya. Sebelum Galileo, sains seringkali merupakan cabang dari filsafat, lebih banyak didasarkan pada argumen logis dan tulisan-tulisan kuno daripada pengamatan langsung. Galileo adalah salah satu pelopor utama metode ilmiah modern. Ia bersikeras pada pentingnya eksperimen yang terkontrol, pengukuran kuantitatif yang cermat, dan penggunaan matematika sebagai bahasa untuk mendeskripsikan alam. Studinya yang legendaris tentang hukum benda jatuh, di mana ia menjatuhkan bola dari menara miring Pisa, menunjukkan bahwa semua benda, terlepas dari masanya, berakselerasi ke bawah pada tingkat yang sama. Pengamatannya tentang gerak isokronis pendulum meletakkan dasar bagi pembuatan jam yang akurat. Eksperimen-eksperimen ini meletakkan dasar bagi mekanika klasik yang akan disempurnakan oleh Isaac Newton satu generasi kemudian. Jadi bagaimana warisan intelektual ini terhubung langsung dengan penemuan modern di abad ke-21? Dampaknya sangat luas dan ada di mana-mana. Setiap kali kita meluncurkan roket ke luar angkasa atau menempatkan satelit ke orbit, kita bergantung pada pemahaman fundamental tentang gerak, percepatan, dan gravitasi yang pertama kali dirumuskan secara kuantitatif oleh Galileo. Teleskop luar angkasa Hubble dan James Webb yang mengungkap rahasia galaksi-galaksi jauh adalah keturunan teknologi langsung dari teleskop sederhana yang diarahkan Galileo ke langit dari kebunnya di Pisa. Sistem penentuan posisi global atau GPS yang ada di saku kita tidak akan mungkin berfungsi tanpa pemahaman yang sangat presisi tentang mekanika orbital, sebuah bidang yang lahir dari pengamatan Galileo. Lebih dari sekadar perangkat keras, semangat penyelidikan Galileo, keberanian untuk menantang dogma dan otoritas, kepercayaan yang teguh pada bukti empiris, dan keyakinan bahwa alam semesta ditulis dalam bahasa matematika adalah detak jantung dari setiap laboratorium penelitian, setiap startup teknologi, dan setiap penemu di seluruh dunia saat ini. Dari pengembangan vaksin mRNA yang cepat hingga penciptaan model kecerdasan buatan yang kompleks, semuanya berakar pada metode sistematis untuk mengamati, berhipotesis, bereksperimen, dan menyempurnakan metode ilmiah yang diperjuangkan Galileo. Kisah Galileo Galilei adalah sebuah epik tentang pertempuran ide. Sebuah konflik abadi antara penemuan ilmiah yang radikal dan kekuasaan institusional yang mapan. Ini bukanlah pertempuran yang terjadi dalam semalam. Benih-benih konflik ditaburkan jauh sebelum pengadilan yang menentukan nasibnya. Pada awal abad ke-17, Galileo dengan teleskopnya yang baru disempurnakan membuat serangkaian penemuan yang mengguncang surga secara harfiah. Bulan-bulan yang mengorbit Jupiter dan fase-fase Venus memberikan bukti pengamatan yang kuat untuk teori heliosentris Copernicus, bahwa bumi dan planet-planet lain berputar mengelilingi matahari.
Namun kebenaran ini bertentangan langsung dengan doktrin Gereja Katolik yang selama berabad-abad telah menjunjung tinggi model geosentris Ptolemaios yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta yang tidak bergerak. Pada tahun 1616, konflik pertama pecah. Inkuisisi Romawi yang bertugas menjaga kemurnian iman menyatakan heliosentrisme secara resmi sebagai sesat. Kardinal Robertus Bellarminus, seorang teolog yang dihormati, secara pribadi memperingatkan Galileo untuk tidak memegang atau mempertahankan ajaran Kopernikus. Galileo setuju, dan untuk sementara waktu badai mereda. Namun kebenaran adalah hal yang sulit untuk dibungkam. Pada tahun 1632, dengan dorongan dari teman lamanya yang kini telah menjadi Paus Urbanus VIII, Galileo menerbitkan karyanya yang paling terkenal, Dialog mengenai Dua Sistem Dunia Utama. Meskipun secara teknis disajikan sebagai perdebatan, buku tersebut dengan jelas dan persuasif mendukung pandangan Kopernikus. Yang lebih parah, argumen untuk sisi geosentris seringkali diucapkan oleh karakter bernama Simplicio, si bodoh, yang oleh Paus Urbanus Affieto diyakini sebagai karikatur dirinya yang menghina. Kemarahan Paus memicu badai yang tak terhindarkan. Pada tahun 1633, Galileo yang sudah tua dan sakit-sakitan dipanggil ke Roma untuk diadili oleh Inkuisisi. Tuduhannya, pelanggaran keras terhadap perintah tahun 1616, dan kecurigaan berat akan bid'ah. Dihadapkan dengan ancaman penyiksaan dan diisolasi dari para pendukungnya, perlawanan sang ilmuwan pun runtuh. Dalam sebuah upacara yang memilukan, Galileo Galilei dipaksa untuk berlutut dan menyangkal kebenaran yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya. Konflik ini tidak berakhir dengan kematian Galileo, tetapi dengan hukuman tahanan rumah seumur hidup. Warisannya adalah pengingat yang kuat tentang ketegangan yang bisa muncul antara sains dan otoritas, antara penyelidikan bebas dan dogma. Pada akhirnya, Galileo Galilei mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi, untuk melihat dunia bukan sebagaimana kita diberitahu, tetapi sebagaimana adanya, dengan mata yang terbuka dan pikiran yang kritis. Warisannya bukanlah sekadar daftar penemuan, melainkan sebuah undangan tak lekang oleh waktu untuk terus bertanya, bereksperimen, dan berani mengubah pemahaman kita tentang realitas. Inilah fondasi sejati dari semua penemuan modern. Klik like biar semangatnya terus menyala, dan subscribe channel ini buat ikut perjalanan kita mengenal tokoh-tokoh inspiratif lainnya.